Halo semuanya. Selamat datang, perkenalkan saya Zidana Shinkov dengan NPM 41187003230018 dari Prodi Teknik Elektro semester 5 dan ini adalah materi pertemuan kelima untuk mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler. Pada materi ini kita akan membahas tentang set instruksi pada mikrokontroler. Set instruksi merupakan kumpulan perintah dasar yang dikenali dan dapat dieksekusi oleh CPU mikrokontroler. Dengan memahami struktur, jenis, dan fungsi dari instruksi, kita dapat mengetahui bagaimana mikrokontroler menjalankan program pada tingkat mesin, serta bagaimana bahasa tingkat tinggi seperti C diterjemahkan menjadi instruksi yang dipahami perangkat keras. Pemahaman dasar instruksi ini sangat penting karena menjadi dasar analisis kinerja program, optimasi penggunaan memori, hingga debugging pada level rendah. Pertama, pengertian instruction set pada mikrokontroler. Set instruksi adalah kumpulan perintah yang dapat dijalankan oleh prosesor mikrokontroler untuk melakukan operasi tertentu, seperti membaca data, melakukan perhitungan, mengatur alur program, atau mengakses memori. Setiap instruksi dituliskan dalam bentuk mnemonik, seperti MOV, add, goto, call, dan lain-lain. Instruksi ini memiliki format dan panjang tertentu tergantung arsitektur mikrokontroler. Instruction set bekerja pada level bahasa mesin, namun biasanya dituliskan dengan bahasa assembly untuk mempermudah penulisan dan pembacaan oleh manusia. Semakin sederhana dan ringkas set instruksi, semakin cepat eksekusi dapat dilakukan oleh mikrokontroler. Kedua, klasifikasi instruksi dalam mikrokontroler. Instruksi pada mikrokontroler umumnya dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu instruksi transfer data, instruksi aritmatika dan logika, instruksi kontrol alur, serta instruksi manipulasi bit. Instruksi transfer data digunakan untuk memindahkan data antar register atau antara memori dan register. Instruksi aritmatika dan logika digunakan untuk operasi matematis seperti penjumlahan, pengurangan, dan operasi logika AND atau OR. Instruksi kontrol alur seperti goto dan call mengatur alur eksekusi program, sedangkan instruksi manipulasi bit memungkinkan pengubahan nilai bit secara individual, sangat berguna dalam pengendalian perangkat keras. Pembagian ini mempermudah pemahaman fungsi dasar setiap perintah. Ketiga, contoh instruksi dasar pada mikrokontroler PIC. Pada mikrokontroler PIC, beberapa instruksi dasar yang umum digunakan antara lain movelu untuk memindahkan data literal ke register W, addWOF untuk menjumlahkan isi register W dengan register lain, goto untuk melompat ke alamat tertentu, dan BCF atau BSF untuk mengubah bit tertentu dalam register. Instruksi seperti call digunakan untuk memanggil subroutine, sementara return mengembalikan eksekusi ke program utama. Banyak instruksi pada PIC hanya memiliki satu atau dua operan, sehingga sangat efisien dalam hal penggunaan byte memori dan waktu eksekusi. Contoh sederhana instruksi ini sering digunakan dalam program assembly maupun hasil kompilasi dari bahasa C. Keempat, hubungan instruction set dengan bahasa C pada mikrokontroler. Walaupun pemrograman mikrokontroler umumnya dilakukan menggunakan bahasa C, setiap baris kode C pada akhirnya akan diterjemahkan menjadi instruksi mesin oleh kompiler. Instruksi yang dihasilkan bergantung pada struktur kode, penggunaan variabel, tipe data, dan optimasi yang dilakukan kompiler. Misalnya, perintah C untuk menyalakan LED melalui port akan diterjemahkan menjadi instruksi manipulasi bit register. Oleh karena itu, pemahaman set instruksi membantu programmer menganalisis efisiensi program, seperti berapa banyak instruksi yang dihasilkan, bagaimana memori RAM dan register digunakan, serta bagaimana menghindari instruksi yang berlebihan untuk aplikasi waktu nyata. Kelima, analisis fungsi instruksi dasar, MOV, add, goto. Instruksi MOV digunakan untuk memindahkan data antar register atau antara register dan memori. Instruksi add digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan, biasanya melibatkan register kerja seperti W pada mikrokontroler PIC. Instruksi goto digunakan untuk berpindah ke alamat tertentu di dalam program, dan menjadi dasar untuk percabangan tanpa syarat. Ketiga instruksi ini mewakili tiga kebutuhan utama dalam pemrograman rendah, yaitu pemindahan data, operasi logika atau aritmatika, serta pengaturan alur program. Instruksi-instruksi ini biasanya muncul dalam berbagai kombinasi untuk membentuk urutan kerja mikrokontroler dalam mengeksekusi tugas tertentu. Keenam, contoh sederhana penggunaan instruksi dalam program. Sebagai contoh, sebuah program sederhana untuk menyalakan LED dapat ditulis menggunakan instruksi assembly, misalnya dengan mengatur port sebagai output menggunakan instruksi BSF atau BCF, kemudian menulis logika high atau low ke bit tertentu. Instruksi delay dapat dibuat menggunakan loop yang dikendalikan instruksi DEX dan goto, yang secara berulang mengurangi nilai register sampai 0. Contoh ini menunjukkan bahwa meskipun program terlihat sederhana pada tingkat bahasa C, dalam tingkat instruksi terdapat serangkaian operasi detail yang mengontrol waktu, port, dan logika program secara manual. Pemahaman instruksi ini sangat berguna saat melakukan debugging langsung melalui register atau simulator. Oke, begitu saja untuk penjelasan materi kali ini.
Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan tetap semangat eksplor dunia mikrokontroler bareng aku ya.